Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat angkatan 14 dan yang tidak kalah hebat, ayah bunda orang tua wali siswa yang selalu mendampingi Ananda selama belajar di rumah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar meskipun dari rumah. Kami bertiga yang akan menyampaikan materi tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku akan disampaikan oleh Bu Indah. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya disampaikan oleh Bu Ima. Dan bersama Bu Nur, subtema 3, globalisasi dan cinta produk dalam negeri. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah dan berdoa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Agar lebih semangat, mari kita tepuk dan salam PPK dulu. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. 14 two thumbs up. Itulah tadi yel-yel angkatan 14, 14 generation. 14 two thumbs up. Yeay. Belajar tema 6D yaitu globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Seperti biasa, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah belajar, Ibu berharap kalian semua bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mempraktikkan sikap menghargai keragaman ekonomi. 2. Menentukan informasi penting dari teks eksplanasi. 3. Memahami proses menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. 4. Memahami bentuk kerjasama dan peran Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial budaya. 5. Memahami macam-macam reklame dan cara membuat poster. Globalisasi berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, lisation artinya proses. Jadi, globalisasi merupakan proses penyebaran sesuatu secara meluas hingga ke seluruh dunia. Globalisasi sangat berpengaruh bagi kemajuan teknologi dan kemudahan dalam berbagai hal. Misalnya, kemudahan memperoleh produk dari negara lain. Di bidang ekonomi, hal tersebut menyebabkan tumbuhnya keragaman ekonomi. Sebelum membahas keragaman ekonomi, mari kita mengingat kembali tentang kegiatan. Kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Distribusi, kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Konsumsi, kegiatan menggunakan barang atau jasa. Yang dimaksud keragaman ekonomi adalah keanekaragaman pekerjaan atau profesi. Di Indonesia, keragaman ekonomi terjadi karena keragaman bentuk bentang alam. Di pantai, contoh keragaman yang ada, keragaman ekonomi yang ada di pantai, contohnya nelayan, petani garam, dan perajin. Di dataran rendah, contoh keragaman ekonominya ada petani padi, peternak ikan air tawar. Di gunung atau dataran tinggi, terdapat petani sayur dan buah, petani perkebunan, dan peternak hewan. Bagaimana sikap kita terhadap keragaman ekonomi?
kita harus saling menghargai setiap pekerjaan atau profesi. Setiap profesi memiliki peran penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Coba bayangkan jika di dunia ini tidak ada petugas kebersihan atau tidak ada yang mau menjadi petugas kebersihan. Sampah-sampah pasti akan menumpuk karena tidak ada petugas kebersihan yang mengelola sampah. Untuk itu, kita harus menghargai serta tidak membeda-bedakan setiap pekerjaan dengan cara memperlakukan setiap orang dengan sama tanpa memandang profesi atau latar belakang ekonominya. Dengan melakukan sikap tersebut, persatuan, kesatuan, dan semangat kebersamaan dapat terjalin kokoh. Selain itu, kesejahteraan bangsa dapat terwujud karena setiap profesi merasa dihargai dan berperan penting untuk kemajuan bangsa Indonesia. Globalisasi sudah menciptakan keragaman ekonomi di sekitar kita dan membuat kehidupan menjadi semakin seru. Saatnya melanjutkan pembelajaran kita tentang globalisasi. Mari kita cermati teks tentang globalisasi berikut. Teksnya Ibu ambil dari buku kalian yang ada di halaman 22. Dengarkan, Ibu bacakan teksnya. Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan penggerak globalisasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian memengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Contoh sederhana, dengan teknologi internet, orang di belahan bumi manapun akan dapat mengakses berita dari belahan dunia yang lain secara cepat. Globalisasi juga berpengaruh terhadap pemuda dalam kehidupan sehari-hari, seperti budaya berpakaian, gaya rambut, dan sebagainya. Akan merupakan contoh teks eksplanasi. Berasal dari kata explain dalam bahasa Inggris, artinya menjelaskan. Teks eksplanasi biasanya merupakan penjelasan yang detail mengenai suatu peristiwa, kejadian, atau fenomena alam dan fenomena sosial. Sekarang Ibu mengajak kalian untuk mempelajari cara menggali informasi dalam teks eksplanasi. Penjelasan lengkapnya bisa kalian baca di buku halaman 7. Nah, Ibu udah sediakan nih alat untuk menggali. Ini untuk menggali tanah ya nak. Untuk menggali teks eksplanasi yang harus kita lakukan adalah membaca atau mendengarkan teks dengan seksama, menentukan topik yang dibicarakan dalam teks, dan menentukan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks. Dengan mengikuti cara-cara ini, mari kita tentukan informasi penting dari paragraf yang tadi sudah Ibu baca. Ya, Ibu sudah tandai informasi pentingnya dengan memberi garis bawah. Jadi informasi penting dalam paragraf ini adalah proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. So easy. Teknologi informasi dan komunikasi serta semua teknologi modern di era globalisasi pasti membutuhkan adanya energi listrik. Di Indonesia, pasokan energi listrik diproduksi oleh PLN, Perusahaan Listrik Negara. Bagaimana PLN memperoleh energi listrik? Energi listrik dapat dihasilkan dari pembangkit listrik. Pada pembangkit listrik, energi dari sumber-sumber energi alam,
diubah melalui penggerak turbin menjadi energi gerak. Energi alam diubah menjadi energi gerak. Setelah menjadi energi gerak, generator mengubah energi gerak tersebut menjadi energi listrik. Begitu cara kerjanya. Secara umum, berdasarkan sumber tenaga penggeraknya, pembangkit listrik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembangkit listrik tenaga termal dan pembangkit listrik tenaga hidro. Pembangkit listrik tenaga termal adalah pembangkit listrik yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Energi panas tersebut dapat dihasilkan dari batu bara, minyak bumi, gas alam, serta bahan galian seperti uranium dan thorium. Contoh pembangkit listrik tenaga termal adalah PLTU, PLTD, PLTG, PLTPB, dan PLTN. Sedangkan pembangkit listrik tenaga hidro menggunakan air sebagai sumber energi. Komponen utama dari pembangkit listrik tersebut adalah turbin dan generator. Contoh pembangkit listrik tenaga hidro misalnya PLTA. Penjelasan lengkapnya bisa kalian baca di buku halaman 4 sampai halaman. Sekarang kita pelajari tahapan penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah. Yang pertama, pembangkit listrik. Listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Di pembangkit listrik terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi listrik oleh generator. Pembangkit listrik menghasilkan energi listrik dengan tegangan dari 11 kV sampai 24 kV. Yang kedua, transformator penaik tegangan. Energi listrik yang dihasilkan di pembangkit listrik disalurkan melalui saluran penghantar ke transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV oleh generator agar perpindahan arus listrik berlangsung dengan efisien. Yang ketiga, gardu induk. Listrik dialirkan ke gardu induk melalui sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Setelah itu, tegangan diturunkan menjadi 20 kV menggunakan trafo penurun tegangan. Manfaat sutet adalah menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Yang keempat, gardu distribusi. Dari sutet, listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti gardu distribusi primer. Tegangan diturunkan menjadi 220 volt oleh trafo yang berada di gardu distribusi. Yang kelima, trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo distribusi. Satu trafo distribusi dapat menyuplai listrik ke beberapa rumah. Nah, sekarang listriknya sudah sampai di perumahan kita. Kita ucapkan terima kasih kepada PLN yang sudah membuat seluruh Indonesia menjadi terang benderang. Tentu saja tidak hanya Indonesia yang mengalami proses globalisasi, tapi seluruh dunia. Dan karena negara kita berada di kawasan Asia Tenggara,
Mari kita belajar tentang organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Mari kita pelajari sejarah ASEAN. Untuk menghafal sejarah ASEAN, Ibu sudah siapkan sebuah lagu yang ide dasarnya berasal dari Bu Ima. Terima kasih Bu Ima. Ini teksnya ya, Ibu bacakan sebentar. Ada 5 negara di Asia Tenggara menjalin kerjasama mendirikan ASEAN. Jadi yang mendirikan ASEAN itu 5 negara. Deklarasi di Bangkok. Deklarasi itu pengumuman ya nak. Jadi diumumkan di Bangkok. Bangkok itu sebuah kota di Thailand. Pada tanggal 8 Agustus 1967. Ini tempat dan tanggal lahir ASEAN ini. Di Bangkok, 8 Agustus 1967. Utusan dari Indonesia namanya Adam Malik. Dari Malaysia, Tun Abdul Razak. Dari Thailand, Sanat Koman. Dari Filipina, Narcisco Ramos. Dan dari Singapura, S. Rajaratnam. Itulah 5 negara yang mendirikan ASEAN. Dan tokoh-tokoh yang mendirikan ASEAN beserta asal negaranya bisa kalian pelajari di lagu yang sebentar lagi akan kita dengarkan. Sekarang ini anggota ASEAN ada 10. Yang ke-6 adalah Brunei, ke-7 Vietnam, ke-8 Laos, 9 Myanmar, yang terakhir, yang ke-10 adalah Kamboja. Dari lagu Naik Becak, sudah tahu lagunya? Oke, yang sudah tahu lagunya boleh ikut bernyanyi. Asia Tenggara menjalin kerjasama mendirikan ASEAN. Deklarasi di Bangkok 8 Agustus 1967. Utusan Indonesia namanya Adam Malik. Malaysia Tun Abdul Razak. Thailand Sanat Koman. Filipina Narcisco Ramos. Singapura S. Rajaratnam. Brunei Vietnam Laos Myanmar Kamboja. Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Ada 5 negara di Asia Tenggara menjalin kerjasama mendirikan ASEAN. Deklarasi di Bangkok 8 Agustus 1967. Utusan Indonesia namanya Adam Malik. Malaysia Tun Abdul Razak. Thailand Sanat Koman. Filipina Narcisco Ramos. Singapura S. Rajaratnam. Brunei Vietnam Laos Myanmar Kamboja. Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Setelah mempelajari sejarah ASEAN, waktunya sekarang kita mempelajari kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Nanti di subtema 2 kalian akan belajar kerjasama di bidang politik dan penanggulangan narkoba. Di subtema 3, kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di subtema 1 ini kita akan mempelajari kerjasama negara ASEAN di bidang sosial. Penjelasan lengkapnya bisa kalian baca di halaman 3. Yang pertama, kegiatan ASEAN Youth Volunteer Program. Yang kedua, program pertukaran pelajar, misalnya pada program ACTS, ASEAN Credit Transfer System. Yang ketiga, ajang olahraga SEA Games, Southeast Asian
games. Yang keempat, dibentuknya Komite Budaya dan Informasi bernama Committee on Culture and Information atau COCI. Budaya asli Indonesia banyak yang sudah mengalami globalisasi, dikenal di seluruh dunia. Contohnya gamelan, angklung, batik, dan lain-lain. Di bidang kuliner juga ada produk Indonesia yang sudah mendunia. Misalnya rendang, nasi goreng, dan tempe. Produk Indonesia bisa dikenal dunia, salah satunya karena adanya iklan. Salah satu bentuk iklan adalah reklame. Mari kita pelajari. Wah, baterainya habis nih. Oke, maaf ya. Reklame berasal dari bahasa Latin. Re dan klamo. Re artinya berulang-ulang. Klamo artinya berseru. Berarti reklame berseru berulang-ulang. Nih contohnya nih. Sedang berseru berulang-ulang dia. Reklame dan iklan mempunyai makna setara. Berdasarkan tujuannya, ada dua macam reklame, yaitu reklame komersial dan reklame non-komersial. Reklame komersial bertujuan menarik perhatian dan menggerakkan keinginan seseorang untuk membeli barang atau menggunakan jasa yang diinformasikan. Sedangkan reklame non-komersial bertujuan menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat, biasanya disampaikan oleh pihak pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat untuk menggugah kesadaran masyarakat mengenai sesuatu hal. Berdasarkan tempat pemasangannya, ada dua macam reklame, yaitu luar ruangan dan dalam ruangan. Jelas bedanya. Jenis-jenis reklame yang akan kita pelajari ada 8. Kalian bisa baca penjelasan lengkapnya di halaman 11-12. Berikut ini Ibu sampaikan kata-kata kunci dari jenis-jenis reklame. Billboard berukuran besar, dipasang di dinding pertokoan atau instansi, berupa konstruksi yang permanen. Baliho menggunakan tiang besar dan kuat, semi permanen. Spanduk dibuat dengan media kain. Mobile billboard, media 3 dimensi dapat bergerak. Nih kuncinya, mobile bergerak. Banner, cetak digital berbentuk vertikal, bentuk sederhana dari baliho. Kok baliho kan besar sekali. Nah kalau banner ini lebih kecil, dia lebih sederhana. Brosur merupakan selembar kertas yang dibagikan langsung, sedangkan pamflet juga selembar kertas tapi dilipat. Biasanya diletakkan di tempat yang mudah terlihat atau langsung dibagikan. Poster juga berupa selembaran kertas yang biasanya ditempel di tempat umum yang strategis. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang poster merupakan karya seni 2 dimensi yang memuat teks dan gambar untuk menyampaikan ajakan atau imbauan kepada masyarakat. Nih, contoh-contoh poster. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster. Penjelasan lengkapnya bisa kalian baca nanti di halaman 51. Yang pertama, media gambar biasanya kertas berukuran besar. 2. Menggunakan bahasa dan kalimat singkat yang mudah dipahami. 3. Memilih huruf yang cukup besar agar mudah dibaca dari jauh. 4. Menggunakan warna latar belakang poster yang kontras dengan warna huruf. 5. Pemilihan gambar yang sesuai dan mendukung pesan yang ingin disampaikan. 6. Keseimbangan ukuran gambar dan teks. Yang ketujuh, penempatan teks dan gambar harus tepat, tidak saling bertumpuk.
Ini contoh poster. Jadi kalau suatu saat kalian diberi tugas membuat poster, bisa ya kan? Selesailah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Ibu berharap kalian bisa memahami semua yang Ibu sampaikan. Jika Ananda belum paham materi, Ananda boleh mengulang video pembelajaran dan mempelajari buku tema 4. Jangan lupa kerjakan tugas yang ada di dalam video pembelajaran. Mohon kerjakan sesuai instruksi. Marilah kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan membaca doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Benjang malih nggih. Jogot pasua buseda. Enjing deui nya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.